Itu adalah video sideboard pertama yang gue tonton. Jujur sampai sekarang gue belum pernah sama sekali nonton video sideboard. Gue yang sideboard dan segala macamnya gitu. Apa sih namanya, gue yang ayam pelatuk gitu ya. Gue nggak tahu fenomena ini. Bahkan gue nggak tahu kalau misalnya salah satu sahabat gue Andika yang dia pernah joget gini-gini itu ternyata adalah goyang sideboard. Gua tahu fenomena ini ketika di tanggal 4 November 2024 salah satu foundernya itu Gunawan Sideboard akhirnya ditangkap polisi gara-gara ngepromosiin judi online. Jadi gua taunya itu ada TikTokers yang ketangkep gara-gara judi online, bukan karena Gunawan Sideboard ini awalnya rame gara-gara joget sideboard atau joget ayam pelatuk. Dan ketika gue cari tahu ini, gue nonton beberapa kreator-kreator yang ngebahas tentang ini juga gitu, kayak Om Andri, kayak Kafein dan segala macem gitu, yang banyak banget informasi-informasi tambahannya. Terus habis itu gue baca beberapa berita-berita terkait dengan Gunawan Sideboard ini. Yang langsung terpikirkan dalam otak gue adalah sedih, bang. Sedih banget. Maksudnya gue gak pengen membenarkan apa yang dilakukan sama Gunawan Sideboard gitu ya. Tentu saja itu kayak ladang yang paling licin dalam mencari uang, ya nggak sih? Kayak bertahun-tahun dia melakukan live streaming TikTok dan pada akhirnya di tahun 2024 kesleo juga, kepleset juga, keciduk sama orang-orang kalau misalkan dia ngebacain donate apa namanya judi online gitu ya, yang harus klik link yang ada di deskripsi dan segala macem dan bilang gacor. Padahal beberapa bulan yang lalu atau beberapa tahun yang lalu ya, di masa-masanya Pilpres gitu, banyak banget live streamer entah itu dari YouTube atau dari manapun itu yang emang lagi gencar-gencarnya dicari gitu kesalahannya, terus habis itu pada minta maaf. Bahkan kalau misalnya kita lihat beberapa artis-artis besar juga sampai sekarang masih bisa menjalani kehidupannya sehari-hari gitu ya, padahal di beberapa rekam jejaknya dia pernah ngepromosin judi online juga. Beberapa orang-orang di Twitter bertanya kenapa Gunawan Sideboard perlakuannya beda gitu di antara orang-orang yang emang pernah ngepromosin juga, bahkan sampai dibotakin dan bahkan sampai buat video sideboard di dalam tahanan. Itu sedih banget anjir. Dan ketika gue baca beritanya gitu, ternyata ini Gunawan Sideboard ini ya, itu bukan seorang petani. Padahal di tagline-nya banyak banget orang-orang yang bilang kalau misalkan gara-gara Gunawan Sideboard nih banyak banget petani yang akhirnya beralih profesi menjadi TikTokers dan juga live streamer TikTok gitu. Nah, Gunawan sendiri kalau misalnya gue baca beritanya itu merupakan seorang penjahit yang di tahun 2019 katanya dia pulang ke kampung halaman di Sukabumi dan akhirnya memutuskan untuk menjadi seorang TikTokers atau live streamer TikTok. Kayak dengan awal penghasilan tuh kira-kira 40-70 ribu rupiah. Lama-kelamaan akhirnya di tahun 2024 ini dia bisa sampai punya tim gitu. Kalau nggak salah tuh 300 warga di daerahnya. Di kampung, lu bayangin 300 dengan 50 akun TikTok. Yang gue inget ada salah satu YouTuber legend yang akhirnya dia mutusin buat bikin perusahaan konten kreator gitu yang mempromosikan produk-produk lokal atau UMKM Indonesia gitu. Tapi gue nggak yakin dia udah langsung punya karyawan sebanyak 300 orang gitu ya. Sementara Gunawan Sideboard sendiri yang memulai karirnya di tahun 2019 pada akhir di tahun 2024, cuma dalam 5 tahun dia akhirnya bisa menggerakkan dan juga bisa mengubah profesi orang-orang di kampungnya yang awalnya jadi petani dan segala macam berubah menjadi konten kreator TikTok sebanyak 300 orang. Dan itu ngeri banget loh. Awalnya dia katanya punya penghasilan 70-100 ribu gitu, tapi lama-kelamaan katanya karena dia udah punya tim, dan kalau gak salah tuh timnya tuh bisa live streaming sampai 24 jam gitu ya, dia akhirnya bisa menghasilkannya kira-kira 100 jutaan lah per bulan. Ya 3 juta 4 jutaan per hari, dan lu bisa hitung lah berapa kalau misalnya dikali sama 30. Iya gak sih? Sebenarnya kalau misalnya gue baca beritanya, Gunawan Sideboard sendiri itu gak bilang secara rinci gitu ya berapa penghasilan yang dia dapat. Dia cuma bilang kalau misalnya akhirnya dia bisa beli motor, dia bisa renovasi rumah, dia bisa ngelunasin utang-utangnya gitu. Tapi secara implisit dihitung sama beberapa penonton-penonton dan juga orang-orang yang mengerti tentang berapa banyak gift yang bisa dihasilkan sama Gunawan Sideboard sendiri, dan sekiranya segitu. Yang lebih sedihnya lagi adalah gini. Yang gue baca datanya, itu Gunawan Sideboard kan katanya kan punya karyawan 300 orang. Terus habis itu dia cuman motong 20% dari penghasilan bersih teman-temannya itu yang ngelakuin live. Gue langsung mikir apa coba? Gue langsung mikir ini Gunawan Sideboard sepertinya lebih dermawan dibandingin peraturan YouTube ya. YouTube YPP aja 40%, 60% anjir. 40% di YouTube, 60% kreator. Apalagi ngomongin VTuber mungkin 50/50 gitu ya. Dan yang lebih sedihnya lagi adalah fakta kalau misalkan Gunawan Sideboard itu memulai karirnya sebagai konten kreator.
TikTokers gitu ya. Apakah gue bisa bilang content creator? Ya bisa juga. Saya kalau misalnya gue cari tuh ternyata Gunawan Sadbur juga punya channel YouTube gitu ya. Maksudnya dia memulai karirnya dari tahun 2019 dan akhirnya udah punya karyawan 350 akun turunan dan segala macam. Sedangkan gue dari tahun 2013 buat konten terkocak gini-gini aja. Kentut lah subscriber 1,4 juta subscriber kalau misalkan gak punya karyawan 300. Dan akhirnya benar-benar bisa ini ya, maksudnya nggak pelit ilmu gitu yang gue lihat dari beritanya, ya nggak sih? Nggak kayak orang-orang yang kalau misalkan dia punya usaha terus habis dia punya penghasilan yang tiba-tiba bisa jadi kaya, dia pelit ilmu gitu, maksudnya harus bayar segala macam. Kagak. Gunawan Sadbur ini adalah tipikal orang yang kalau misalkan ditanya lu kerjanya apaan sih, gue mau dong kerja sama kayak lu biar gue dapet duit, akhirnya dikasih tahu kan kerjanya apaan, kayak nggak pelit ilmu gitu tuh nggak lu. Tapi dibalik segala macam hal-hal positif yang gue kasih tahu, dia kepleset juga akhirnya di bulan November atau di bulan Oktober gitu, kayaknya di Oktober akhir sama bulan November dah. Oke. The hard truth is, gue pengen menekankan fakta kalau misalkan gara-gara Gunawan Sadbur ini beberapa orang-orang katanya beralih profesi yang awalnya petani dan juga pedagang gitu, terus abis itu menjadi seorang tiktokers. Dan gara-gara fenomena ini banyak banget orang-orang yang berkomentar gitu, kayak ngapain sih udah bagus-bagus punya profesi sebagai petani jadi pedagang, kenapa berubah menjadi tiktokers gitu, malah kayak ngumbar-ngumbar aib, kayak ngejual kemaluan dan segala macem. Yang gue lihat nih ya, secara keseluruhan itu sedih banget bang. Kayak lu tau nggak tagline mereka joget dan juga live streaming TikTok itu apaan? Gak ada beras live solusinya anjir. Lu bayangin kayak kalau misalnya lu di rumah itu punya anak, lu terus habis itu di rumah punya orang yang harus dinafkahi, terus habis itu lu bingung gitu kenapa penghasilannya gini-gini aja. Kayak kalau misalnya by data, kalau nggak salah di video Andri juga dikasih tahu gitu, kalau misalkan petani itu cuma bisa dapat ya kira-kira 15.000 sama 30 ribuan per hari gitu ya. Itu pun kalau misalnya panennya berhasil. Kalau misalnya panennya nggak berhasil sampai harganya cuma 100 rupiah per kilo doang, gila ngap-ngapan anjir, belum bayar pupuk, belum bayar uang sekolah dan segala macem. Ya pasti beberapa orang-orang dalam kondisi tersebut gitu ya lebih memutuskan untuk mencari pekerjaan yang meskipun mengorbankan urat kemaluan ya, mengorbankan aibnya, tapi as long as dia bisa makan, as long as dia bisa membayar beberapa tagihan-tagihan, ya pasti dia lakuin itu. Dan itu terjadi di fenomena Gunawan Sadbur ini, men. Sedih banget gitu. Belum lagi orang-orang di internet bilang kalau misalkan anjir lu ngapain sih belum segala macam. Men, ya kali masa kita tidak memperbolehkan orang-orang untuk merubah status hidupnya gitu. Maksudnya itu orang-orang yang pada akhirnya menjadi karyawan Gunawan Sadbur gitu ya. Maksudnya pasti melihat peluang kalau misalkan ini lebih gampang, ini seenggaknya bisa ngebuat gue lebih bisa makan gitu ya dan segala macam. Akhirnya ya udah, gue pilih buat pekerjaan ini aja. Meskipun secara fakta dan juga secara data nggak semua petani di kampungnya Gunawan Sadbur, Bojong Kembar kalau nggak salah namanya, itu nggak semuanya langsung berprofesi yang awalnya petani jadi tiktokers, kagak. Dia tuh ada juga beberapa yang jadi petani, tapi karena yang petani itu nggak selamanya berladang gitu ya, pada akhirnya di spare waktunya atau spare time-nya dia lakuin buat joget Sadbur, buat ngasih atau nyari tambahan-tambahan penghasilan kayak gitu. Oke lah, nggak apa-apa kalau misalnya yang komentar ngejelek-jelekin mereka yang live streaming kayak gitu datang dari orang-orang random di Twitter dan segala macam gitu. Tapi gue lihat beberapa orang juga pada sedih ngeliat fenomena kayak ginian. Tapi yang bikin gue gedek itu ketika emang ada beberapa pejabat yang emang harusnya bertanggung jawab memajukan perekonomian di daerah tempatnya Gunawan Sadbur gitu ya, malah sosok berkomentar juga menasehati kalau misalkan ngapain sih lu tiktokers, ngapain sih jadi tiktok, ngapain sih live kayak gitu, ngumbar aib dan segala macam, mending kerja beneran jadi petani sih. Do you know the problem is kenapa orang-orang pindah dari yang awalnya jadi petani menjadi tiktokers? Gue gak pengen mengencourage lu buat jadi content creator TikTok abis itu sawer gini-gini sampai berkutat sama judul gitu ya, mudah-mudahan kagak gitu. Gue selalu bilang dan juga nasihatin kalau lu pada ya yang biasa nontonin gue, kalau misalnya emang pengen jadi content creator, jadi kreator yang emang secara passive income aja, jangan secara active income. Saya kalau misalkan content creator menjadi pekerjaan utama di zaman yang sekarang kayak itu udah nggak banget sih, men. Jangan, lu sama aja kayak menggantungkan hidup lu ke dalam ketidakpastian. Soalnya algoritma aja berbeda tiap tahun. Belum lagi format video itu berbeda tiap beberapa tahun kemudian. Kayak lu nggak bisa ngeprediksi yang awalnya video 4 menit yang rame, terus habis tiba-tiba podcast, terus abis itu tiba-tiba video kecil, video berdurasi pendek, shorts dan segala macem, terus tiba-tiba live streaming, terus tiba-tiba orang-orang nyebarin bintang. Itu fluktuatif banget dan variasinya itu ngeri banget kalau misalnya lu emang coba buat throwback beberapa tahun ke belakang gitu ya. Jadi bener-bener tidak pasti banget pekerjaan lu. Mending
ya emang bener, kayak lu mengenyam pendidikan terus habis itu lu buat, cari pekerjaan yang lebih proper lagi, dan kalau misalnya memang punya passion di video baru lu menjadi content creator kayak gitu. Tapi emang ketika gue ngomong ini terdengar gampang, cuman secara kenyataan pasti bakal lebih sulit, apalagi waktu lu lagi belajar gitu ya buat mengenyam pendidikan, nyari kerja dan segala macam. Susah mencari pekerjaan di zaman yang sekarang. Mungkin susah untuk orang-orang yang emang pendidikannya baru strata SMA, SMK dan juga D3 misalkan. Tapi kalau misalnya untuk beberapa orang-orang gitu, gue yakin ada yang gampang juga nyari kerjaan, apalagi udah punya basic experience kan. Jadi gue tunggu semua tanggapan lu terkait fenomena Gunawan Satbor ini di kolom komentar. Oke, gue pengen tahu gimana sudut pandang lu semua. Meskipun ada banyak banget content creator yang ngebahas soal Gunawan Satbor gitu, tapi gue pengen coba buat lihat sudut pandang yang berbeda kayak gimana. Gue ngeliatnya justru sedih dan juga miris anjing. Beberapa video YouTube yang gue temuin justru malah ngerosting. Beberapa video YouTube yang gue temuin justru malahan kayak merendahkan Gunawan Satbor. Ya emang meskipun pada akhirnya dia salah juga ngepromosin judi online, tapi kita nggak bisa menyangkal fakta kalau misalkan ada salah satu tempat di negara kita tercinta yang penduduk-penduduknya lebih memilih untuk live streaming dan juga secara kasar ngemis online gitu dibanding kerja secara real sebagai petani dan segala macam. Maksudnya mereka udah nggak mikirin soal romantisasi pekerjaan. Oh, petani ini benar-benar bisa menghidupi banyak orang, bisa ngasih makan orang gitu, berpahala dan segala macam. Mereka lebih memilih untuk joget TikTok karena perut mereka udah lapar. Lu bayangin tagline-nya mereka adalah beras habis live solusinya. Anjir, itu sedih banget. Jangan sampai solusinya nggak cuman berakhir di nasehat doang gitu ya. Jangan joget TikTok doang, lu harus kerja bener. Nggak kayak gitu, apalagi kalau misalnya itu terucap dari mulut-mulutnya orang-orang yang buat kebijakan gitu. Maksudnya mereka kan sebagai fasilitator seenggaknya ngasih fasilitas yang layak atau enggak membenarkan sistem perekonomiannya sehingga mereka nggak harus ngelakuin itu gitu. Jadi itu aja mungkin live streaming video ngopi live streaming konten ngopi pada kesempatan kayak ini. Kalau misalkan semua suka, jangan buat like, dan kalau misalkan semua belum subscribe, jangan lupa buat subscribe. Gue doain semoga lulus semua bisa mudah dalam mencari rezeki gitu ya, dan gue tunggu di next video. Terima kasih banyak. Sampai jumpa.